Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu untuk mengadakan ibadah kebaktian keluarga pada malam hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita dengan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan. Karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membaca epistel kita pada malam ini yang tertulis pada Markus 10 ayat 35 sampai 45. Kita sama-sama membacanya. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu
10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, pemilik kehidupan kami, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setiamu dalam hidup kami yang selalu menyertai kami, melindungi kami, sehingga hingga saat ini Tuhan kami dalam keadaan sehat. Kami merasakan kuasa-Mu yang begitu besar hadir dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat melakukan apapun. Untuk itu, layaklah kami bersyukur buat semua kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, dalam acara pertanggiangan kami saat ini,
Kami mau mendengarkan firman. Kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu, agar kami Tuhan dapat melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ampunkan kami dari setiap pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di acara pertanyaan kita saat ini oleh karena kasih Tuhan yang terus-menerus hadir dalam kehidupan kita. Sehingga malam ini waktu yang sangat indah buat kita, karena kita masih diberikan waktu untuk boleh mendengar firman Tuhan. Saat ini yang menjadi firman Tuhan buat kita renungan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal ke-18 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Marilah kita dengarkan. Demikian bunyinya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberikan nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa-bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, dan maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka
meringankan pekerjaan. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan Mesir. Allah memakai Musa sebagai alatnya agar bangsa itu keluar dari penderitaan. Mereka keluar untuk menuju suatu tempat yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa itu. Artinya Allah memberikan tugas kepada Musa menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa yang begitu besar, di tengah-tengah bangsa yang awalnya mereka adalah budak di tanah Mesir, di tengah-tengah bangsa yang begitu besar jumlahnya. Pasti sudah tergambar dalam pikiran kita apa yang dihadapi oleh Musa. Bangsa yang awalnya adalah memiliki pekerjaan budak yang begitu besar, yang pasti banyak sekali masalah yang harus dia hadapi. Di tengah-tengah bangsa, bukan bangsa yang penurut, tetapi yang tegar tengkuk. Wah, luar biasa bukan? Seandainya mungkin kita disuruh memimpin yang demikian, bisa-bisa mungkin kita akan mundur. Aku tidak sanggup untuk memimpin yang seperti itu. Artinya butuh strategi kepemimpinan agar bangsa itu sampai kepada tujuannya. Dengan pengalaman Musa, baik selama dia bekerja bersama-sama dengan Firaun pada saat itu, memang dia cakap, tapi tidak cukup hanya itu saja yang menjadi modalnya. Pada saat dia dipanggil Allah, dia berkata, aku tidak orang yang cakap berbicara, tetapi Tuhan berkata, aku akan mengutus dan menyuruh Harun saudaramu menemani engkau. Artinya di situ dia tahu juga ada hal-hal yang perlu dia benahi dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa adalah alat Allah. Berarti yang memimpin sesungguhnya adalah Allah. Dia hanyalah alat Allah. Di tengah-tengah bangsa yang demikian, di perjalanannya, di memimpin bangsa yang begitu banyak, ternyata orang-orang yang dekatnya melihat ada yang harus dibenahi. Ada yang harus dibenahi agar bangsa yang dipimpinnya itu bisa puas dan bangsa itu juga bisa merasa senang, yaitu mertuanya yang bersama-sama dengan dia, yang mengamati tentang bagaimana dia memimpin itu. Jethro adalah mertuanya. Dia melihat bagaimana Musa memimpin. Bukan berarti Musa itu salah memimpin, tetapi agar lebih baik lagi, Jethro memberikan masukan kepada Musa.
memberikan masukan kepada Musa. Yaitu dikatakan kalau kamu sendiri yang melakukan itu terlalu berat bagimu. Usul daripada Jethro adanya pendelegasian tugas. Adanya pendelegasian tugas. Agar jangan semuanya ditangani oleh Musa itu sendiri. Karena bangsa itu begitu banyak. Lalu diberikanlah nasihat. Dan luar biasanya adalah Musa tidak merasa kecil hati menerima nasihat itu. Dia tidak merasa kecil hati menerima masukan itu. Tapi dia mendengarkannya sekaligus melaksanakannya. Ini yang patut kita contoh. Bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar. Itu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar. Bukan yang hanya untuk didengar. Ini yang dilakukan oleh Musa dalam kepemimpinannya. Masukan dari mertuanya dia terima dan dia lakukan karena masukannya itu bagus. Nah, ini yang patut dicontoh. Baik di tengah-tengah kepemimpinan dimanapun, di tengah-tengah pemimpin rohani, pemimpin di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, mau mendengar, mau menerima masukan, mau menerima saran, bukan merasa dia lebih daripada semuanya. Tapi kita harus mengakui orang-orang lain juga kritikan, masukan itu juga membuat kita boleh semakin kuat. Artinya pemimpin juga tidak boleh anti kritik. Pemimpin juga tidak boleh tidak mendengarkan masukan. Karena kita tahu itu akan membuat seorang pemimpin menjadi lebih kuat dan menjadi lebih tangguh. Saudara yang terkasih, itu yang kita lihat. Yang kedua, Jethro sebagai orang mertua, berarti orang yang terdekat kepada Musa, dia memiliki hubungan yang luar biasa dan tidak membiarkan persoalan itu yang dialami oleh Musa yang adalah menantunya. Dia tidak membiarkan, itu kan bukan urusanku, urusannya itu. Banyak seperti itu orang. Sudah melihat suatu kesalahan, sudah melihat suatu yang hal, enggak urusanku itu, dia urusannya itu mungkin. Yang kedua, ada yang ketidakmautawan, yang kedua adalah segan. Apalagi seperti ini kan, bahwa Jethro adalah mertua dan Musa adalah menantu. Bisa jadi mungkin, segan saya untuk memberikan masukan, segan nanti kalau nggak diterima seperti apa. Tapi Jethro bukan seperti itu, karena dia tahu baik tidaknya juga itu adalah keluarganya dan dia juga memberikan masukan yang baik. Dia tidak mendikte, tapi dia memberikan masukan yang luar biasa. Artinya bagaimana fungsi Musa itu menjadi pemimpin yang benar. Mengatakan biarlah hubunganmu, kau membawa bangsa itu ke hadapan Tuhan dan urusan-urusan lain tanggung jawabnya adalah orang-orang yang engkau pilih. Ini, saudara yang terkasih, ada syarat-syaratnya. Apa itu? Syarat-syaratnya katanya di sini adalah orang yang cakap, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang tidak menyukai suap. Orang yang cakap, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang tidak suka akan suap. Nah, artinya kita sudah tahu syarat-syarat menjadi pemimpin itu banyak. Dapat dipercaya, ya, dapat jujur, punya keteladanan, banyak lagi.
integritas, dan dikatakan di sini bukan hanya cakap, tetapi takut akan Tuhan. Karena memang Jethro juga tahu memimpin itu adalah bagaimana dia pikirannya tersampaikan, tetapi bagaimana supaya orang yang dipimpinnya juga lebih dekat kepada Tuhan dan orang yang dipimpinnya mengerti akan kehendak Tuhan. Itu makanya dikatakan adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika pemimpin yang akan dipilih oleh Musa adalah mampu membawa bangsa itu lebih dekat kepada Tuhan. Mampu membawa bangsa itu lebih dekat kepada Tuhan. Kita tahu banyak jenis-jenis kepemimpinan. Ada pemimpin otoriter dan banyak itu kita jumpai. Di sini dikatakan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani. Bukan pemimpin yang hanya memerintah, tetapi pemimpin yang menjadi teladan dan mencontohkan apa yang dia inginkan itu. Apa yang dia kehendaki itu, mencontohkannya. Makanya dikatakan pemimpin yang melayani. Itu dapat juga kita lihat dalam kehidupan Yesus. Semua yang dilakukan oleh Yesus adalah melayani, tidak dilayani, melayani. Sekarang dalam kepemimpinan yang sering kita lihat di tengah-tengah, baik di kantor dan yang lain, ketika seorang pemimpin itu sudah hilang rasa percaya dirinya, sering dikatakan, kau tidak tahu ya aku ini pemimpin. Nah, ini sering ini terjadi ya. Kau tidak tahu katanya, orang tahulah dia pemimpin. Tapi mengapa bahasa itu sering terjadi? Sebenarnya pemimpin yang demikian adalah sudah hilang harga dirinya sehingga dia harus menyatakan aku ini pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah orang tanpa dikatakannya orang tahu dia adalah pemimpin dari perbuatannya. Nah, jadi kalau sering masih ada orang mengatakan aku ini pemimpin, sudah hilang itu apa harga dirinya sehingga dia harus memastikan bahwa dia adalah pemimpinnya. Mudah-mudahan anak-anak Tuhan tidak ada yang seperti itu, tetapi menunjukkan dia pemimpin dengan dia melayani tanpa harus dikatakan aku pemimpin. Orang pasti menghargai dia adalah pemimpin. Amin. Seperti itu. Demikian halnya dengan kita. Kepemimpinan itu di mana saja. Di rumah tangga ada, dalam skop yang kecil, skop yang besar ada. Hampir setiap hari dalam situasi kehidupan kita menemukan pemimpin-pemimpin. Mungkin juga kita adalah pemimpin. Pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemimpin itu? Di sini jelas dikatakan adalah membawa orang-orang yang dipimpin itu. Tujuannya adalah agar mereka mengenal akan Tuhan. Membawa orang-orang yang dipimpinnya itu dalam pekerjaannya semakin mengenal akan kehendak Tuhan. Apapun itu bidang kehidupan kita. Karena dengan pekerjaan kita juga kita melayani. Itu diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana dalam kehidupan kita itu kita bisa menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kita. Inilah seorang pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan. Tujuannya bukan agar dia dipuji. Pemimpin yang benar adalah lakukanlah yang terbaik. Bukan lakukanlah supaya kamu terlihat baik. Bukan itu. Lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin supaya terlihat baik, capek. Karena baik di hadapan seseorang belum tentu baik di hadapan yang lain. Itu kita akan sendiri memperhamba diri kita.
tetapi cobalah melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan sampai kepada tujuan. Seperti yang dikatakan di ayat 23, maka bangsa itu menjadi senang, maka bangsa itu menjadi bersukacita, karena memang bisa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang membawa mereka dekat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita banyak menganggap aku bisa kok, aku bisa, aku dan tanpa orang lain aku bisa. Apa memang bisa kita tanpa orang lain? Apa memang kita sanggup tanpa orang lain? Tidak kan? Tapi begitu banyak orang yang menganggap semua serba bisa. Dia bisa, aku sendiri bisa, aku mampu sendiri dan yang wah, kita tahu dengan berbagi beban kita itu akan menjadi kurang. Dan kita harus ingat, dengan membagi tugas, power seorang pemimpin tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Sering orang memahami dengan membagi seolah-olah powernya itu hilang, wibawanya kurang, dan yang lain. Tidak. Justru seperti yang dihadapi oleh Musa ini. Semakin banyak pendelegasian tugas, semakin banyak yang bisa dibagi tugasnya, makin banyak orang yang terlibat di situ, maka luar biasa pekerjaan itu menjadi ringan dan juga menjadi baik semuanya. Saudara yang terkasih, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kita juga di tengah-tengah keluarga harus mampu seperti Jethro, memberikan masukan-masukan yang baik, bukan hanya mengkritik saja tanpa memberikan solusi. Karena Jethro memberikan masukan yang baik. Dia menasehati dan ada jalan keluarnya. Bukan mengkritik tanpa ada solusi. Itu tidak bagus. Itu bukan sifat anak-anak Tuhan. Tapi ada jalan keluarnya. Karena tujuannya adalah untuk yang baik. Tujuannya adalah agar lebih baik lagi. Untuk itu saudara yang terkasih, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu pemimpin yang melayani. Karakter seorang Kristen, pengikut Yesus, pasti dia akan mencontoh Yesus sebagai teladan dalam hidupnya. Kepemimpinan tidak harus dalam lembaga yang besar, dalam instansi yang begitu besar, tapi harus kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Bagaimana kita mewujudkan kasih Tuhan, kehendak Tuhan di hadapan, di tengah-tengah kehidupan kita, agar nama Tuhan, kehendak Tuhan semakin nyata. Untuk itu, saudara yang terkasih, ketika Tuhan mengizinkan kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang melayani, pemimpin yang membawa, yang dipimpin dekat kepada Tuhan, pemimpin yang mau menerima masukan, pemimpin yang mau mendengar, pemimpin yang mau mendelegasikan tugas agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani." Pemimpin bukan untuk dilayani. Pemimpin bukan masalah besar dan tidak, tetapi letaknya di pelayanan. Sekali lagi, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan Anak Manusia datang untuk melayani." Disitulah nyata kerajaan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dipakai di dunia ini memimpin, nyatakanlah kita berbeda. Kita berbeda. Pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang melayani. Agar kita dapat melakukan itu semua,
agar nama Tuhan semakin dimuliakan, marilah kita mengingat firman Tuhan di dalam buku nyanyian yang mengatakan tiap langkahku, agar Tuhan yang mengatur langkah kita dalam kita memimpin, dalam kita melakukan pekerjaan kita, pemimpin yang melayani. Mari kita angkat pujian buat Tuhan dari buku nyanyian HKBP. Ditakdirkan menjadi pemimpin yang melayani, karena kita adalah alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pemimpin itu adalah anugerah, panggilan, amanah, agar apa yang kita kerjakan kita boleh melakukan dengan segenap hati kita, menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Kepemimpinan itu letaknya adalah dalam pelayanan, hidup dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini, mengingatkan kami bahwa Engkau telah memanggil kami juga menjadi pemimpin dalam kehidupan kami. Memimpin diri sendiri, memimpin di tengah-tengah keluarga. Ketika Engkau juga memakai kami dalam pekerjaan kami, biarlah Tuhan melekat dalam kehidupan kami adalah pemimpin yang melayani, sebagaimana yang Engkau contohkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, agar kami juga orang yang mau menerima saran, karena kami tahu hidup kami penuh dengan keterbatasan. Kami juga Tuhan harus memiliki hubungan yang baik dalam keluarga kami, di tengah-tengah di mana kami bekerja, sehingga kami Tuhan bisa merasakan dukungan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami mampu melakukan yang baik, biarlah semua itu kami tujukan hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Jangan biarkan Tuhan kami dalam melaksanakan sesuatu, motivasinya hanya untuk suatu kebanggaan, tapi biarlah tujuannya nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang Kau pakai. Engkau berikan tugas kepada mereka, memimpin di tengah-tengah pekerjaan mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan, dengan rasa tanggung jawab,
dan takut akan Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, mereka tidak menginginkan suap, agar mereka nyata sebagai anak-anak-Mu yang mempercayai Engkau dalam kehidupan mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Berikan kebijaksanaan. Saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih terus menghadapi situasi saat ini, yaitu COVID-19 ini Tuhan. Berikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, agar rakyat yang dipimpinnya juga bisa nyaman, agar juga Tuhan bisa merasakan setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk kebaikan daripada masyarakat itu dirasakan oleh masyarakat. Saat ini juga kami berdoa buat umat-Mu yang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka. Kami tahu jalan keluar ada di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah juga mereka bersandar kepada-Mu saja. Karena kami tahu hidup kami ini seutuhnya hanya ada di tangan-Mu. Engkau yang mengatur langkah kami. Engkau yang mengatur kehidupan kami Tuhan. Dan apa yang kami pikirkan, kami rencanakan, hanya kepada-Mu lah kami Tuhan berharap. Tolong kami. Jangan biarkan kami bersandar pada pikiran kami sendiri. Karena pada akhirnya semua itu juga ketika kami bersandar pada pikiran kami sendiri, tidak ada gunanya Tuhan. Tetapi orang yang berserah dan bersandar kepada-Mu akan mendapat jawabannya dan akan bersyukur seperti Raja Wali yang senantiasa memiliki kekuatan sekalipun ada tantangan dalam kehidupannya. Akan menjadi kuat ketika kami bersandar kepada-Mu dan berharap. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga pelayanan kami di tempat ini dan para hamba-Mu yang Kau pakai di seluruh dunia ini. Biarlah juga Tuhan menjadi hamba-Mu yang takut akan Tuhan, yang senantiasa menyuarakan suara-Mu di tengah-tengah setiap pelayanannya dan umat-Nya Tuhan, agar semakin banyak orang yang percaya ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam ini juga kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan. Yeah.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin.